Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya mereview buku yang ke-6 dari Sosiologi Terapan tentang munculnya metafora jaringan. Baik, sebelum melanjutkan, saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Agustinus Hendrar Kusuma. NIM 170303070 dari kelas Sosiologi B regular pagi. Baik, langsung saja. Kita membahas dari yang pertama, pendekatan ke jaringan. Koran Spoof Amerika The Onion dalam volume spin-off berjudul Our Abad membawa berita tentang tenggelamnya Titanic pada tahun 1912 di bawah headline metafora terbesar dunia menabrak gunung es. Titanic telah menjadi metafora untuk industri manusia, kemajuan sejarah, optimisme atau keangkuhan, untuk hubungan manusia dengan alam, untuk sistem kelas bahasa Inggris sepanjang jalan kehidupan masyarakat pada kelahiran abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun demikian, internet telah mengambil alih sebagai metafora yang bekerja yang paling keras di dunia. Dalam teks akademik, sastra populer, reputasi media, dan fiksi, representasi internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, dunia, politik internasional, diri, tubuh, dan bahkan jiwa. Jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang sebagai cara baru untuk mengkonseptualisasikan cara kerja dunia, material, dan sosial. Gagasan tentang jaringan menurut Hart dan Negri menjadi isomorfisme kunci bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu. Seperti teori sosial Michael Foucault pada tahun 1977, isomorfisme dari abad ke-19 adalah lembaga, panoptis, penjara itu sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Jadi, saat ini jaringan telah digunakan sebagai bentuk umum dari institusi dan imajinasi kita. Hari ini berdebat, penulis kita melihat jaringan dimanapun kita melihat. Organisasi militer, sosial pergerakan, formasi bisnis, pola migrasi, komunikasi sistem, struktur fisiologis, hubungan linguistik, pemancar saraf, dan bahkan hubungan pribadi. Yang berikut tentang metodologi jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berasal dari tahun 1930-an. Tetapi tidak memenangkan, banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada tahun 1960-an dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Manchester Universitas di Inggris. Bagi para peneliti Manchester, jaringan adalah bentuk konkret dan struktur sosial. Dengan mengacu pada Radcliffe Brown, mereka fokus perhatian pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami bentuk struktur masyarakat. Untuk Radcliffe Brown, dalam studi tentang struktur sosial, realitas konkret yang kita miliki yang bersangkutan adalah himpunan relasi yang benar-benar ada pada saat tertentu, waktu yang membuka manusia tertentu. Bentuk-bentuk sosial, jaringan, koneksi, dan struktur semacam itu jaringan untuk Radcliffe Brown sebuah konstanta, meskipun khusus untuk bentuk kehidupan sosial yang dinamis dari waktu ke waktu, bentuk struktural, spasial, konfigurasi, hubungan relatif, statis. Antropologi itu harus memperhatikan bukan dengan penghuni tertentu, peran atau koneksi, tetapi dengan konfigurasi ini. Umumnya adalah terobosan besar dalam mengembangkan pendekatan jaringan untuk sebagai ide-ide kemudian diadopsi oleh Needles, Barnes, dan Bott. Pemisahan bentuk dan isinya memungkinkan secara langsung untuk membandingkan dan mendeskripsikan formal fitur dari struktur ini. Untuk Siegfried Needle pada tahun 1957, kemungkinan ini pendekatan dapat diwujudkan dalam bentuk matematis dan universal deskripsi struktur. Needle menempatkan gagasan peran di tengah panggung dalam karyanya Analis, percaya bahwa pendekatan jaringan sosial menawarkan peluang untuk menggambarkan sistem sosial dalam hal struktur yang saling terkait secara hierarkis peran. Yang berikut kita masuk ke masyarakat jaringan. Sekarang kita beralih untuk melihat sekumpulan kepentingan yang berbeda dalam jaringan, yang itu memfokuskan analisis mereka pada tingkat makro atau global.
Ini adalah bidang studi yang sangat luas dan itu di luar kewenangan untuk membahas semua pendekatan demikian. Oleh karena itu, penulis akan melihat 3 ahli teori. Yang pertama, teori Immanuel Kester dan kolaborasi Hart dan Negri sebagai contoh nyata dari perbedaan pendekatan. Akhir bab ini akan melihat pengaruh besar dalam berteori jaringan baru dalam karya Gilles Deleuze dan Felix Guattari. Untuk Castells dan Hart dan Negri, jaringan adalah bentuk tatanan baru yang muncul dari pergaulan manusia ketika yang diberlakukan di panggung global. Castells, kekuatan sebagai ozon, salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agak kabur. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi dan dalam banyak hal istilah sinonim pada Webster 1995. Akibatnya seringkali sulit gali apa sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan. Dalam masyarakat jaringan sebagai Darren Brownlee pada tahun 2004 mengungkapkan gagasan jaringan dapat digunakan sebagai validasi diri konsep yang ketiga. Bagi Castells, jaringan monolitik eksklusif dan bertujuan berorientasi menopang hubungan kekuasaan yang ada. Jaringan Hart dan Negri sebaliknya jamak eksklusif dan selalu diperdebatkan. Jaringan Castells berperilaku dalam akunnya sebagai aktor dengan hak mereka sendiri, sedangkan untuk Hart dan jaringan Negri seperti dalam analisis jaringan sosial Amerika memungkinkan tindakan di bagian dari komponen. Untuk Hart dan Negri, jaringan tidak menimpa niat atau agensi aktor di dalamnya, meskipun mereka memberikan ruang, sarana, dan alasan untuk merumuskan niat lain. Sedangkan Castells, jaringan secara metaforis lebih dekat ke institusi dengan internasional, badan atau perserikatan bangsa-bangsa atau PBB bertindak sebagai contoh simbolik. Hart dan jaringan Negri lebih terwujud mungkin dalam contoh kerusuhan di mana tingkah laku individu tidak dibatasi, namun sebuah tatanan yang muncul produk dari tidak ada pelaku individu. Yang berikut kita masuk ke internet sebagai jaringan. Ketika diminta untuk mendeskripsikan jaringan ke internet, itulah ilmuwan sosial terkenal agak kabur. Bagi Charles, internet hanyalah ibu dari semua jaringan. Barnett dan Marshall mendefinisikan internet sebagai global koneksi ratusan ribu komputer publik dan pribadi jaringan melalui node, gateway, dan pusat komputer menggunakan protokol TCP atau IP. Jaringan internet fleksibel, adaptif, non-hierarki, struktur global, rhizomatik. Web tanpa titik pusat prinsip organisasi hierarkis pada tahun 1997. Namun di luar fakta tersebut bahwa itu didistribusikan sebagai internet dan seperti web, para ahli teori sosial memiliki sedikit hal katakanlah tentang jenis web atau internet itu. Internet dianggap sebagai standar emas jaringan, gambar poros dalam istilah Deleuze yang dikenal standar tempat semua bentuk jaringan lainnya yang berangkat. Bagi Durkheim, Renaissance ini berguna secara sosial. Mereka mengizinkan kita memahami dunia kita pada tingkat instrumental dan bertindak di dalamnya. Namun ketika kita mendekati dunia yang sama sebagai ilmuwan, kita harus mengesampingkannya. Mereka seperti tabir yang diselingi antara hal-hal dan diri kita sendiri. Yang tersembunyi mereka dari kami yang menyerupai makhluk seperti hantu mendistorsi kebenaran penampilan sesuatu, tetapi kita tetap salah untuk hal itu, diri mereka sendiri. Sedangkan untuk gagasan awal, Durkheim menyangkut hal-hal seperti hukum dan moralitas, konsep sosial yang tak dapat disangkal, yang tidak dapat ditunggu oleh manusia untuk berkembang. Sosiologi menjelaskan Bourdieu lebih khawatir tentang Renaissance, itu sosiologi mengambil dari arena sosial terorganisir lainnya. Untuk Terranova dan lainnya, jalurnya diambil oleh informasi, bukan hanya saluran, tetapi sumber transformasi. Dia berdebat informasi menyebar ke seluruh ruang terbuka. Jaringan tidak hanya vektor untuk mencari ke target, itu juga merupakan transformasi potensial ruang terlintas yang selalu meninggalkan sesuatu informasi adalah tidak hanya ditransmisikan dari titik A ke titik B. Ia menyebar dan oleh propagasi itu mempengaruhi dan mengubah lingkungannya. Yang berikut kita masuk ke elemen ruang publik. Dalam pembahasannya tentang apakah ada ruang publik global yang diperdebatkan dunia modern, Colin Spark, meskipun sangat kritis terhadap Habermasian, visi tanah publik mengisolasi dua aspek dari model asli Habermas yang harus dibahas dalam diskusi apapun.
Pada dasarnya, ruang publik agar dianggap demikian harus memenuhi dua kriteria, yaitu akses adalah dijamin untuk semua dan bahwa warga negara memiliki hak untuk berunding secara tidak terbatas mode. Dari bab ini kita akan membahas tentang elemen-elemen ini secara bergantian. Di bagian pertama, saya akan membahas perdebatan tentang akses ke internet. Berdebat bahwa istilah perdebatan saat ini adalah ateoretikal dan teknologi deterministik dalam pendekatan mereka. Internet di tengah kekhawatiran bahwa popularitasnya semakin memburuk atau kemiskinan informasi telah menjadi salah satu pertanyaan inti bagian studi tentang sebenarnya membuat informasi kelas bawah, yang pengecualiannya dari manfaat dan tatanan informasi yang baru akan bertahan lama atau permanen. Sementara itu, secara umum disepakati bahwa komposisi kelas bawah digital ini akan sangat mirip dengan yang ada di kelas bawah ekonomi. Mekanisme tepatnya produksi ini sedang diperdebatkan. Secara umum jelas bahwa akses ke internet di barat dikelompokkan berdasarkan situasi ekonomi dan pendidikan dan ras. Yang berikut tentang interaktivitas. Kemungkinan interaktif dari media tertentu sangat penting untuk konsepsi apapun bahwa ia berperan dalam pembentukan ranah publik, betapapun terbatasnya. Untuk Habermas, interaktivitas dari ranah publik berjus ke-18 senturi tidak terletak pada produk media tetapi pada lokasi sosialnya, konsumsi. Kedai kopi yang memberikan ruang dan interaksi bingkai atau diskusi. Dalam hal ini, media kurang menjadi pembawa atau arsitektur yang ruang publik, seperti lingua franca, informasional, sumber daya umum yang memungkinkan orang untuk berkoordinasi dan membingkai tangkapan ke dunia politik yang berubah dengan cepat. Jadi, dalam prototipe Habermas itu elemen informasional dan interaktif dari ruang publik. Keduanya hadir, meskipun dipisahkan menjadi struktur yang berbeda. Pentingnya file elemen interaksi seperti yang telah saya kemukakan di atas seringkali dinamakan dalam kajian media arus utama. Bagi Terranova, pentingnya teori informasi adalah bahwa dengan mendesenkrasikan makna pesan sebagai titik pusat analis, pendekatan ini memungkinkan kita untuk latar depan proses komunikatif. Untuk Shannon dan Weaver, matematika komunikasi terikat pada instrumental daripada agenda kritis. Sejauh mereka peduli dengan efektivitas saluran komunikasi, namun seperti yang dikatakan Terranova, ketika masalah komunikasi direduksi menjadi komunikasi, membangun jembatan atau kontak antara pengirim dan penerima, di mana semua komunikasi direduksi menjadi drive untuk membersihkan saluran untuk transmisi antara dua titik yang dipisahkan oleh ruang dan hanya disatukan oleh saluran implikasinya radikal. Oke, baik. Mungkin sekian review buku yang ke-6 dari saya. Sekian dan terima kasih.